Jangan ngaku kesatria kalau kamu tidak ngerti sastra, tidak ngerti ilmu-ilmu dalam, nggak ngerti wilayah batin. Jadi kesatria yang sejati itu menguasai ranah sastra. Jadi kalau di Jawa harus kenal olah rasa. Kalian carilah rumus-rumus untuk hidupmu sendiri, bagaimana caranya menjelajahi wilayah batinmu masing-masing. Setiap orang punya karakter, punya cirinya sendiri. Nanti pada saatnya mungkin kalian harus nyari pembimbingmu sendiri. Atau kalau tidak ya pelan-pelan titilah jalan ke dalam dirimu untuk mengolah rasa, mengenali dirimu yang sejati. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kalau saya meringkas, ini mirip hampir di semua tradisi kajian kebatinan Jawa. Poros kajiannya ada di 3 gagasan utama. Apapun jenis kajiannya. Yang pertama, manunggaling kawula Gusti. Yang kedua, sangkan paraning dumadi. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Manunggaling kawula Gusti ini jangan dipahami agak ruwet, agak jelimet. Ya memang ini sesuatu yang kalau dijelaskan secara eksak agak susah. Di kitab-kitab itu biasanya pakai bahasa simbolik, termasuk kalau dalam tradisi tasawuf falsafi, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi, Syekh Siti Jenar, itu kan pakai kalimat-kalimat yang agak panjang. Tapi sebenarnya sederhana. Dipahami sederhananya apa sih manunggaling kawula Gusti itu? Manunggaling kawula Gusti itu ketika hamba bertemu Tuhan, egonya seorang hamba singkirkanlah, sehingga yang ada hanya kehendak Tuhan. Itu saja. Jadi kehendakmu tepislah, sisakan kehendaknya Tuhan. Ketika kamu sudah tidak ada, manusia itu kan kuncinya dia eksis ada itu kan di keinginan-keinginan, kehendak yang ingin dia wujudkan. Tapi singkirkan itu, ganti semua dengan yang diinginkan oleh Allah. Di saat itulah terjadi namanya manunggaling kawula Gusti. Ini tafsiran model agama, namanya mode kesalehan. Jadi dalam hidupmu itu kan kamu punya banyak keinginan. Usahakan keinginanmu adalah keinginannya Allah. Atau kalau tidak cocok apa yang kamu inginkan dengan yang diinginkan oleh Allah, singkirkan keinginanmu, biarkan yang berjalan keinginannya Allah. Itulah manunggaling kawula Gusti. Berarti kamu sudah menyatu. Itu kalau bahasa sufi, kalau kamu berjalan Allah yang jadi kakinya, kalau kamu bertindak Allah yang jadi tangannya, kalau kamu ngomong Allah yang jadi mulutmu. Itu namanya manunggaling kawula Gusti. Tidak harus dipahami senjelimet wahdatul wujud, hulul atau itihad. Tapi sederhananya ini. Lenyapnya diri itu apa sih? Dirimu itu kan kuncinya di hasrat-hasrat, keinginan, cita-cita duniawimu. Apa tidak boleh Pak berkeinginan? Boleh. Tapi keinginanmu usahakan selaras dengan keinginannya Allah. Atau kalau tidak selaras, gantilah keinginanmu itu dengan keinginannya Allah. Itulah manunggal berarti. Kenapa disebut manunggal? Karena yang tersisa dan yang terutama hanya tinggal Allah saja. Jadi tidak terlalu jelimet. Oke. Jadi tinggal kamu raba saja. Loh Pak, saya tahu dari mana keinginannya Allah? Ya banyak jalannya. Bisa lewat yang formal. Formal itu dari nas, Al-Quran, sunnah, tanya para ulama. Bisa lewat jalur usaha pribadi, pembersihan diri. Kalau dalam bahasa tasawuf, tazkiyatun nafs. Kalau jiwamu jernih, kamu akan bisa menangkap kejernihan apa maunya Allah.
sebenarnya dalam dirimu itu ada fitrah-fitrah kebenaran, fitrah-fitrah kebaikan yang selama ini tidak kelihatan karena tertutup oleh ambisi, keinginan, hawa nafsumu. Jernihkan itu dan kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya kalau saya ngomong tahu itu kalian sudah tahu. Wong kalian sudah belajar sejak kecil. Hanya saja mungkin belum sadar. Ada jarak antara tahu dan sadar. Banyak orang pinter tapi masih nakal, masih rusak hidupnya. Itu berarti pengetahuannya tidak mengefek ke kehidupannya. Berarti belum sadar. Kalau kamu sadar, kamu akan tahu, oh ini selaras dengan keinginannya Allah atau tidak. Nah, itu jalur usaha pribadi. Tapi pasti ada jalurnya. Itulah jenis manunggal antara kawula dengan Gusti. Wong kita ini cuma kawula, berarti apapun yang terjadi harus ikut Gustinya. Itu mode kesalehan namanya. Ada mode kepemimpinan. Jadi itu kan makna agamanya. Makna untuk hidup di kerajaan dalam satu negara apa? Ya abdi yang mempersembahkan kepatuhan, kesetiaan kepada pemimpinnya, dan pemimpin yang mempersembahkan kesejahteraan dan kemaslahatan kepada rakyatnya. Itu berarti manunggal. Jadi rakyatnya mau dipimpin dan patuh, pemimpinnya mau menyejahterakan dan berusaha memakmurkan rakyatnya. Jadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah klop. Ini manunggal antara kawula dan Gusti. Pemimpinnya ingin menyejahterakan tapi rakyatnya tidak mau patuh, tidak mungkin manunggal. Atau rakyatnya siap untuk patuh tapi pemimpinnya kok rusak dan ingin merusak, ini juga tidak akan manunggal. Manunggal itu dari atas berkehendak baik, dari bawah berkehendak baik. Itu manunggal. Sebaik apapun pemimpin, kalau rakyatnya rusak ya tidak akan jalan. Sebaik apapun rakyat, kalau pemimpinnya rusak juga tidak jalan. Dua-duanya harus baik. Ya kita pemilu itu milih pemimpin yang baik. Tapi selain itu kamu harus jadi rakyat yang baik. Karena tidak ada pemilihan rakyat. Ya, kalau ada pemilihan rakyat, rakyat yang tidak baik disingkirkan dari negara, itu mungkin lebih gampang. Tapi kan tidak ada, berarti ya kamu semua harus berusaha jadi rakyat yang baik. Kan sering saya cerita ilustrasi ceritanya Nabi Isa itu kan. Nabi Isa yang dikomplain oleh sahabat-sahabatnya. Jadi satu ketika ada yang komplain pada Nabi Isa, zaman sampean ini kok rakyat ini kacau ya, rusak ya. Beda loh dulu zamannya Nabi Yahya. Nabi Yahya ini kalau versinya orang Kristen yang membaptis Nabi Isa, yang ngajari Nabi Isa. Katanya Nabi Isa, kenapa kok zaman Nabi Yahya dulu hidup tertib, nyaman, sedangkan zaman saya ini hidupnya kacau. Zaman Nabi Isa dulu rakyatnya kayak saya. Ya, sementara zaman sekarang rakyatnya kayak kalian. Makanya sekarang rusak. Oke, itu dawuhnya Nabi Isa. Jadi berapa? Ya, rakyat yang baik juga penting. Selain pemimpin yang baik. Diskusi kita selama ini hanya tentang pemimpin yang baik. Kita jarang berpikir rakyat yang baik. Dalam agama juga begitu. Kita kan selama ini sibuk nyari ulama yang qualified, ulama yang baik. Kita jarang membahas awam yang baik. Iya, kamu harus belajar ilmunya menjadi orang awam dalam agama, tapi awam yang baik. Kapan-kapan ya kita bedah kitabnya Ghazali. Ghazali itu pernah nulis kitab judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an ilmil kalam, dari ilmu kalam. Ini orang awam ini tidak usah ikut-ikutan debat ilmu kalam, debat agama, ngerusak malahan. Makanya nama iya. Makanya namanya iljam. Iljam itu kendali, kayak kuda itu harus dikendalikan dia. Tidak ngerti, tidak usah ikut debat dalam agama, nanti malah ngerusak agama.
Nah, maka kalian juga kalau kalau sadar saya ini dalam agama awam kok Pak, ya belajar jadi awam yang baik. Ada caranya. Gitu loh. Oke, ya kapan-kapan ya. Karena kita iya, pokoknya janji terus. Kan kapan-kapan itu janji yang enak. Jadi besok-besok lah gitu. Minggu depan ya, tapi kan kok belum Pak, minggu depan. Belum lagi, kan janji saya minggu depan. Oke, jadi itu gaya pertama dalam tradisi ajaran batin Jawa. Yang kedua biasanya tentang sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal-usul, paran itu tujuan. Jadi kita hidup ini dari mana dan mau kemana, itu sangkan paraning dumadi. Kalau rumus ringkasnya dalam istilah Islam itu kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita berasal dari Allah dan nanti akan kembali lagi ke Allah, itu pasti. Maka usahakan jalan hidupmu adalah jalan yang pasti nanti kembali ketemu Allah lagi. Kalau tidak berarti kamu sedang salah jalan. Jadi pastikan itu rumusnya. Itulah sangkan paraning dumadi. Dunia ini kalau bahasa Jawa alam madya, ini sifatnya hanya sekedar mampir. Kalau jalan tol itu cuma rest area. Hanya sebentar. Kamu kan jangan menganggap dirimu akan tinggal selamanya di situ. Kalau kamu di rest area kok enggak pulang-pulang, diusir sama yang punya rest area. Perjalananmu yang sejati tidak di situ. Jadi kita ini dari alam purwa, sekarang di alam madya, nanti menuju alam wusono. Hidup di masa depan. Itu namanya sangkan paraning dumadi. Sadari benar ini. Hidup hari ini itu kan kamu bisa seseneng itu kalau pas bahagia, segalau itu kalau pas susah. Kamu sepertinya lupa bahwa ini cuma sementara. Sama kayak waktu kita ngomong Sultan Akbar kemarin loh. Seneng atau susah, ini akan berlalu. Wong ini cuma sementara. Jadi itu sangkan paraning dumadi. Inilah yang nanti akan bisa mengontrol perilaku kita selama kita hidup di dunia. Kesadaran bahwa kita ini innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Gagal kuliah tidak masalah, pada saatnya juga semua orang akan kembali ke Allah. Jadi kuliah itu sebenarnya ya hanya mampir sementara. Ya, itu kan cuma mampir. Gagal kuliah kan bukan berarti hidupmu gagal. Gagal tidak dapat pasangan juga kan tidak apa-apa. Walah hidup ini sementara aja. Besok saya minta bidadari yang banyak di sana misalnya. Kan enak kamu. Jadi kalau galau, tidak usah terlalu galau. Senang juga tidak usah terlalu senang. Nyalon kok tidak jadi, ya tidak apa-apa. Wong hidup ini sementara. Kalau jadi, ya tidak apa-apa juga. Antara yang gagal dan yang sukses, dua-duanya ujian. Yang satu diuji dengan kesuksesan, yang satu diuji dengan kegagalan. Baik kamu gagal atau sukses, responmu harus tetap ada di jalur ilaihi roji'un. Jangan merespon kegagalan dan merespon kesuksesan dengan cara menyimpang dari jalan menuju Allah. Itu ajaran utama dari sangkan paraning dumadi. Yang ketiga, memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono. Memayu itu mempercantik, hayuning bawono itu kecantikan dunia. Dunia ini sudah indah. Kadang-kadang kita malah merusaknya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya kita mempercantik keindahan dunia dengan apa? Dengan perilaku kita. Dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dengan kita menahan ambisi nafsu kita untuk menjajah dan merusak dunia. Itu namanya memayu hayuning bawono. Mengelola hawa nafsu dan menjalankan kebaikan. Kalau hidup kita sudah begitu, berarti kita menyumbangkan kecantikan dalam dunia yang sudah cantik ini. Tanpa ada dirimu, dunia ini sudah cantik. Tambahilah kecantikannya dengan perilakumu lahir dan batin. Itulah memayu hayuning bawono. Dan ini
tugas setiap orang bukan cuma tugasnya raja. Setiap orang dalam ranahnya masing-masing. Jadi memayu hayuning bawana. Yang mahasiswa jadilah mahasiswa yang baik, yang guru jadilah guru yang baik, yang pedagang jadilah pedagang yang baik. Maka kalian termasuk unsur yang mempercantik dunia. Bukan unsur yang merusak keindahan dunia dengan perilakumu. Nah, 3 ajaran utama inilah nanti yang jadi porosnya hampir semua rumus-rumus ajaran kebatinan Islam Jawa. Jadi, manunggaling kawula Gusti, sangkan paraning dumadi, dan memayu hayuning bawana. Kenapa sih Sultan Agung kok merumuskan ajaran? Kok ndak Islam saja tok? Ndak Islam macam-macam, bukan Islam Jawa, bukan Islam Indonesia. Ndak, cara berpikirnya melihat Mataram itu dengan rumus gini loh. Bahasanya gini, ini bahasa dari seratnya. Mataram itu adalah kerajaan Islam yang mengemban amanat Allah tapi di tanah Jawa. Oleh karena itu, penerapan ajaran Islam perlu disesuaikan dengan situasi dan budaya masyarakat Jawa. Berbagai kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat Jawa dapat terus dilestarikan tanpa harus menyimpang dari syariat Islam. Kalau sama-sama baik, adat, budaya, tradisi itu kan dulu oleh nenek moyang kita dibentuk dengan visi dan misi kebaikan hidup. Islam juga datang sebagai pedoman kita untuk mengelola hidup agar tetap baik. Sama-sama benar dan baik, insya Allah tidak tabrakan, bisa jalan bareng. Maka karena amanat kekhalifahannya Allah ini ada di tanah Jawa, katanya Sultan Agung, ya dikembangkanlah Islam sesuai dengan adat dan budaya Jawa. Dari situlah nanti lahir Mataram Islam. Dulu sebelumnya kan ada Mataram kuno yang tidak Islam. Sekarang dikembangkan Mataram Islam. Banyak kebijaksanaannya, silahkan baca sejarah. Beberapa saya catat itu. Mempertemukan Islam dan Jawa. Termasuk tadi ya, menggunakan gelar sultan. Ini juga inspirasi dari dinasti-dinasti Islam. Kemudian membentuk institusi kepenguluan. Jadi institusi kepenguluan itu kalau sekarang Departemen Agama, ngurusi kehidupan beragamanya umat Islam. Terus sebelumnya ada peradilan perdata. Ini baunya agak Hindu, tapi terus digeser. Jadi peradilan Serambi. Kalau peradilan perdata itu dulunya di istana. Oleh Sultan Agung sekarang tidak di istana tapi di Serambinya masjid. Makanya namanya peradilan Serambi. Yang memutuskan hukum ya antara lain para ulama. Jadi proses pengadilannya di Serambi Masjid. Di antara upayanya lagi mempertemukan Islam dan Jawa itu nulis babat. Jadi membentuk tim para pujangga istana nulis babat tanah Jawa. Itu sangat kelihatan upayanya mempertemukan Islam dan Jawa. Nanti di situ ada silsilah mulai Nabi Adam sampai raja-raja Jawa. Dan itu nanti mungkin kalian heran, itu masuk tokoh-tokoh wayang juga masuk di situ. Adam punya anak namanya Sis itu nanti, dan itu tokoh-tokoh wayang masuk di situ. Ini upaya untuk meleburkan, mempertemukan bahwa Islam dan Jawa itu bukan sesuatu yang bertentangan. Jadi ini yang diserang mentalnya orang Jawa atau mentalnya Muslim agar tidak mempertentangkan Islam dan Jawa. Itu yang saya bilang tadi, membacanya tidak boleh positivistik.
Kalau kalian kejar, oh, enggak bisa itu, enggak valid itu, enggak, membacanya memang enggak harus positivistik. Di balik yang tersurat, ada yang tersirat, itu yang harus kalian kejar. Termasuk juga sekaten. Sekaten itu dulu tradisi Demak, sempat berhenti, dihidupkan lagi oleh Sultan Agung dengan beberapa modifikasi. Termasuk yang paling terkenal, nanti yang ahli falak, ternyata Sultan Agung ini juga ahli falak. Nanti beliau menyatukan antara kalender Jawa, kalender Saka dengan kalender Hijriyah. Ini sebenarnya agak beda sistemnya. Yang satu sistemnya matahari, yang satu dasarnya bulan, tapi digabung. Gabungan itu mungkin lebih banyak. Yang Saka diambil nama-namanya, sementara yang Hijriah diambil sistemnya. Sehingga nanti ya nama-nama bulan itu masih Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Rejeb, Ruah, Poso, Sawal, termasuk pasaran, Legi, Pon, Pahing, Kliwon itu ya. Itu hasil ijtihad beliau. Paling tidak beliau ini kelihatan ahli dalam bidang falak. Itu yang hari ini kita kenal sebagai kalender Jawa, kalender Saka. Ini perlu pembahasan tersendiri, agak panjang, tapi yang tertarik silahkan. Kalau kalian lihat kalender Indonesia kan pasti ada itunya. Nanti ini Jemuah Legi apa Jemuah Kliwon apa Jemuah Pahing. Nanti ada tahun Alif, Dal, dan seterusnya. Silahkan dikaji tersendiri. Kalau di masjid ini kan dulu ada kajian tentang falak. Nah itu bisa dihidupkan lagi, antara lain belajar tentang kalender. Kalender Saka itu yang kayak gimana, logikanya seperti apa, yang Hijriah seperti apa, dipertemukan jadi seperti apa. Dan itu mulainya pakai tahun Saka. Jadi di era Sultan Agung itu kan diambil Jumuah Legi 1 Suro tahun Alif 1555. Jadi nanti tahun pertama itu 1556. Yang kalender Jawa Hijriah. Persis tanggal 1 Muharram 1043 Hijriah. Kalau kalender standar Samsiahnya 8 Juli 1633. Ini upaya-upayanya Sultan Agung mengislamkan Jawa. Sekarang kita ketemu ya, Serat Sastro Gending. Sastro Gending ini lagi-lagi sifatnya simbolik. Sastra itu simbol dari yang ilahi, kedalaman makna. Kalau gending itu simbol dari manusia dan kehidupannya. Gending itu wadahnya, sastra itu isinya. Nanti kalau di Serat Sastro Gending itu ya ada double-double. Sastro Gending itu kayak Cipto sama Ripto. Cipto itu yang menciptakan, Ripto itu karangannya. Zat sama sifat, rasa sama pangarso. Rasa sama pangarso itu ya kayak rasa sama pikir. Cipta, Ripto, yang disembah dan yang menyembah, yang kodim dan yang baru, cermin dan bayangannya, papan dan tulisannya, dalang dan wayangnya. Ini istilah-istilah ini ada semua di Serat Sastro Gending. Dalang dan wayang, papan dan tulisan, cermin dan bayangan. Maksudnya sama dengan sastro dan gending. Gending itu fisiknya. Kalau sastra itu makna dalamnya, yang ilahi. Dua-duanya penting. Sastra tidak ada gendingnya, tidak kelihatan. Mewujudnya sastra itu dalam gending. Tapi gending tidak ada sastronya, tidak ada nilainya. Jadi dua-duanya penting. Wadah tidak ada isinya, tidak berguna. Isi tidak ada wadahnya, tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu kan wadahnya. Jadi Serat Sastro Gending itu sebenarnya serat tentang wadah dan isi. Logikanya selalu begini. Logika wadah dan isi. Alam itu wadahnya, Tuhan isinya.
Tubuh itu wadahnya, rohani isinya. Rakyat itu wadahnya, Tuhan inti isinya. Syariat itu wadahnya, hakikat itu isinya. Mana yang penting? Dua-duanya penting. Tidak boleh saingan, menang-menangan karena harus kerjasama. Karena dalam wadah lah isi bisa bertempat. Dan karena ada isilah maka wadah jadi berharga. Teh ini karena ada gelasnya dia bisa diminum. Ya kan? Cuma gelas ini tidak ada harganya kalau tidak ada tehnya. Jadi dua-duanya penting, akhirnya gelas dan teh kerjasama bisa diminum. Jadi logika lahir dan batin, syariat dan hakikat itu semacam ini. Kalau di Sultan Agung terus pakai simbol sastro dan gending. Makanya di Jawa itu kalau ada lagu, kalau ada syair kok maknanya dalam, itu biasanya orang pakai istilah, wah sastranya dalam sekali. Sastranya dalam itu bukan kok kalimatnya indah, apa wah ini dibaca deklamasinya enak, ndak itu. Sastranya dalam itu berarti apa? Ada makna dalam yang luar biasa yang ndak sekedar dari kalimat itu keluarnya. Ketika orang baca kalimat itu ada kedalaman makna yang bisa diraih, itu biasanya disebut sastranya dalam. Jadi sastro gending itu sama dengan sastronya batin, gendingnya lahir. Hidup ini perlu kombinasi dua hal itu, ya sastra, ya gending. Gending harus indah karena dia mewakili makna batin yang indah. Oke, nah gimana cara mengelola sastra dan gending, menguasai sastra sekaligus gending? Yang pertama, kuasai alat dan kuasai adab. Itu di kalimat-kalimat pertama, katanya Sultan Agung, yakti tan ingken darah, ten tan wiknyo tembang kawi, dan seterusnya. Biar cepat ya, kalian baca sendiri bahasa Jawanya. Maksudnya apa? Tidak akan diakui famili, tidak akan diakui keluarga bila tidak menguasai tembang kawi. Karena padanya termuat rahasia sastra dan keterampilan ilmu tulis. Yang diutamakan dalam bahasa kawi, tata krama, seni berbicara yang berlaku bagi para bangsawan dan juga adab keutamaan orang berilmu. Jadi, tidak akan saya akui keluarga yang tidak mampu berbahasa kawi. Karena sumber-sumber keutamaan itu ada dalam bahasa kawi. Kalau tidak bisa bahasa kawi, berarti dia tidak bisa mengakses khazanah-khazanah penting, sastra-sastra yang berguna. Maka katanya Sultan Agung, keluargaku semua harus ngerti bahasa kawi. Trah Mataram harus ngerti. Yo, kalau dulu bahasa kawi, maksudnya apa? Ngerti alatnya untuk menggali itu. Kalau bahasa kawi tidak bisa, mungkin kalau kalian muslim sekarang harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti bahasa Inggris, antara lain bisa begitu maknanya. Jadi ngerti alat. Setelah alat baru adab. Adab itu tata keramanya. Jadi ilmu itu pertama-tama tidak tentang isinya, tapi tentang alat dan tata krama cari ilmunya. Itu harus didahulukan. Kalau alatnya sudah dikuasai, adabnya sudah jalan, ilmunya akan datang. Jadi menuju sastra gending harus menguasai alat, menguasai adab. Itu dari pupuh pertama. Ya ini saya tidak ngangkat semua, saya ambil, saya potong-potong sesuai keinginan. Nanti kalian ketika membaca serat itu akan meresepsi sesuai versimu masing-masing. Terus tujuannya apa? Olah rasa. Olah rasa itu lawannya olahraga.
Ya, olahraga fisik, olah rasa batin. Hidupmu biar seimbang, ya olah rasa, ya olahraga. Kalau olahraga kamu pasti bisa, karena mungkin sejak kecil kan aktivitas fisikmu sudah jalan. Kalau olah rasa itu ya harus dibiasakan, dilatihkan, punya pembimbing, punya guru. Katanya Sultan Agung, ketika rahasia tanda-tanda puncak pencapaian semedi, meraih keutamaan kesatuan, melebur sukma, menghilangkan diri, memasuki hakikat kesejatian, maka segenap terah Mataram hendaknya sempurna mengolah rasa. Rahasia dalam sastra. Karena setiap satria sejati adalah ahli sastra. Jangan ngaku kesatria kalau kamu tidak ngerti sastra, tidak ngerti ilmu-ilmu dalam, nggak ngerti wilayah batin. Jadi kesatria yang sejati itu menguasai ranah sastra. Kalau olahraga gampang lah. Kalian bisa latihan badminton, sepak bola, meskipun kalah terus yang penting olahraga. Ya. Jadi kalau ada orang ngeritik, ala Indonesia olahraga kalah terus, ndak apa-apa. Olahraga kalah, kita olah rasanya menang. Loh, menangnya di mana? Kita tahulah, menggembirakan orang lain itu kan pahalanya besar. Biarlah mereka menang, itu kan materi aja urusannya. Kita ini lebih bahagia dengan membahagiakan orang lain. Oke, jadi kita menang di olah rasa. Nah, gitu alasannya wong kalah itu. Jadi di Jawa harus kenal olah rasa. Kalian carilah rumus-rumus untuk hidupmu sendiri. Bagaimana caranya menjelajahi wilayah batinmu masing-masing. Setiap orang punya karakter, punya cirinya sendiri. Nanti pada saatnya mungkin kalian harus nyari pembimbingmu sendiri. Atau kalau tidak ya pelan-pelan titilah jalan ke dalam dirimu. Untuk mengolah rasa, mengenali dirimu yang sejati. Nanti akan terbuka seperti beberapa kata itu. Saya tidak bisa menjelaskan satu-satu, setiap kata panjang penjelasannya. Rahasia tanda-tanda, puncak pencapaian semedi, keutamaan kesatuan, meleburnya sukma, hilangnya diri, hakikat kesejatian. Itu kan kalimat-kalimat yang belum bisa dijelaskan sebelum kamu menjalani. Itulah olah rasa. Rasa itu kan tidak bisa dijelaskan begitu saja sebelum kamu ngalami sendiri. Pahit, pedas, manis itu kan penjelasan terbaik adalah rasakanlah pahit itu, rasakanlah pedas itu, rasakanlah manis itu, maka kamu akan paham. Kalau hanya dijelaskan agak susah. Makanya para sufi, para mistikus itu biasanya kalau terpaksa harus menjelaskan pakai bahasa-bahasa simbol. Yang oleh Ibnu Arabi disebut imajinasi kreatif. Itu mereka harus pakai imajinasi, harus berkreasi untuk menjelaskan pengalaman spiritual, pengalaman rasa tadi. Jadi targetnya memang olah rasa. Terus kalau begitu batin saja Pak? Tidak, syariat juga iya. Katanya Sultan Agung, perbuatan yang membawa keselamatan dan keutamaan hidup hingga akhir tujuan perjalanan hidup dengan segala keluhuran, yaitu menggapai kemuliaan kematian. Tidak lain adalah syariat. Kesempurnaan dunia yang seharga dunia seisinya. Syariat itu jembatanmu menuju batin. Saya bilang tadi, isi itu tidak ada nilainya kalau tidak ada wadahnya. Agama wadahnya apa? Yo syariat. Batinmu wadahnya apa? Yo yang lahir.
Jadi syariat itu seharga dunia seisinya. Kenapa? Karena dia wadahnya hakikat, wadahnya hal yang paling penting. Jadi dialah kesempurnaannya dunia. Harus ada syariatnya, tidak boleh ninggal syariat. Makanya itu mulo ngelmi molet praktap patraping sarengat. Kalau Jawa syariat jadi sarengat, nggak usah dimarahi. Lidahnya memang begitu. Kalau pakai difasih-fasihin pakai Arab juga ndak bisa. Sarengat itu ndak bisa. Ya sama orang Arab kamu suruh ngomong Jawa ya pontang-panting dia. Sama kayak orang Amerika kamu suruh ngomong Jawa juga pontang-panting. Superman mungkin jadi Superman kalau di Jawa. Kalau pakai bahasanya orang Inggris. Jadi sarengat. Ilmu harus mengikuti aturan syariat. Karena syariat yang membawa keselamatan hidup sehingga umat manusia menjadi terbimbing menuju keutamaan, khususnya keutamaan dalam beribadah. Sama sekali tidak ada yang keliru dalam syariatnya agama. Kesalahannya bukan di syariatnya, kitanya yang menjalankan syariatnya tidak tuntas. Sehingga tidak ketemu isinya. Karena segala keutamaan tadi adanya di dalam syariat. Kita hanya ketemu wadahnya seringkali. Itu yang membuat ada orang yang syariatnya bagus kelihatan dari luar tapi isinya bobrok. Sholatnya luar biasa, ya Senin Kemis, ya tahajud, tapi setiap kali ngomong bikin orang mangkel. Bikin orang marah. Itu wadahnya bagus, isinya belum dapat. Syariatnya bagus, hakikatnya belum. Dua-duanya harus nyambung. Itu ranah syariat. Dari mana kita ketemu syariat? Katanya Sultan Agung, ya nyari petunjuk ulama. Nyari yang lebih pinter. Katanya Sultan Agung, dan jangan suka bertengkar pendapat. Itu larangan dalam mencari ilmu. Jangan kesusu debat, jangan kesusu gegeran kalau merasa kita ilmunya rendah. Bila belum mencapai mumpuni, lebih baik menahan diri. Dan belajarlah dengan tekun kepada para ulama, para ahli kesempurnaan jiwa. Kalau di sini ulama itu di antara karakternya adalah orang yang jiwanya sempurna, budinya utuh, sujaning budi. Jadi dilihat dari budinya, karakternya. Tidak sekedar bisa ceramah enak atau bisa ngomong berjam-jam atau bisa jawab ditanya apa saja, tapi cirinya adalah budinya yang bagus. Bahkan katanya Sultan Agung, meskipun telah mengerti, tidak ada celahnya meminta fatwa para ulama, malah akan lebih utama. Bila telah rujuk pendapat orang lain, 3 atau 4 orang alim. Jadi meskipun kamu merasa saya sudah ngerti Pak, itu bidang saya, ndak ada salahnya kamu tanya ke ulama yang lain, ke ustadz yang lain. Semakin luas wawasanmu semakin bagus. Seperti yang sering saya bilang, semakin tambah ilmumu, semakin besar wadahmu. Itu gunanya petunjuk para ulama. Jadi syariat jalannya dari mana? Tanya ulama yang budinya baik, bahkan sebanyak mungkin yang bisa kamu jangkau. Selanjutnya apa? Jangan pertengkarkan syariat melawan hakikat. Hasrat memainkan gending seperti sebuah pertarungan. Para ahli gending bertengkar dengan ahli sastra, saling mengunggulkan diri. Itu bertanda mereka masih bodoh, merasa takut ternistakan. Yang ahli batin mencela yang syariat yang lahir mencela yang batin. Yang lahir mencela yang batin dianggap sesat, yang batin mencela yang lahir dianggap dangkal. Maka dua-duanya sedang rusak, sedang salah. Kenapa?
Itu menunjukkan mereka masih belum pinter, mereka masih bodoh, masih takut ternistakan. Sesungguhnya manusia hidup itu apa yang dilakukan, itulah yang akan memuliakan derajatnya. Bertarung tadi, berdebat tadi, selalu berlagak sombong, pamer kemuliaan dan keahlian, pada akhirnya jatuhnya hanya kehilangan dua-duanya. Kalau kamu hanya pamer kemuliaan dirimu dan keahlianmu, kepinteranmu berpikir, kepinteranmu ngomong, maka dua-duanya akan hilang. Kemuliaanmu hilang, keahlianmu juga akan hilang. Itu nasihatnya Sultan Agung. Tidak masalah kamu ahli syariat atau mungkin yang lain ahli hakikat, tapi jangan saling debat, saling bertarung, saling mencari keunggulan diri dan kelemahan yang lain. Kalau masih melakukan itu, dua-duanya masih bodoh. Dua-duanya masih pamer kemuliaan dan keahliannya. Pada akhirnya apa? Kemuliaannya hilang, keahliannya juga akan hilang. Nah, itu wanti-wantinya Sultan Agung. Hati-hati, saya tidak tahu kalian ada di ranah syariat apa hakikat, tapi penyakit yang merusak sama sombong, merasa lebih benar dari yang lain dan menyalahkan yang lain, memamerkan keahliannya. Pada akhirnya kalau kalian melakukan itu, kemuliaanmu hilang, keahlianmu juga hilang. Tidak ada orang jadi mulia setelah dia pamer. Yang ada orang jadi muak. Karena pamer itu ya menonjolkan kepinterannya sendiri. Seolah-olah tidak ada orang benar, tidak ada orang pinter selain dirinya. Maka hati-hati jangan masuk ke sana. Kalau kamu memaksa juga masuk ke sana, maka gendingmu akan rusak. Gending rusak itu kenapa? Karena sastranya hilang. Maka gending apabila rusak, rusak pula peribadatanmu pada Tuhan. Batal kekhidmatan sholatmu, sembayangmu, tanpa guna melakukan gending. Padahal tembang gending itu melalui irama yang agung memuji asma zat. Irama dari kedalaman rahasia mengendap dalam sukma. Jadi kalau gendingmu rusak, kehilangan sastranya, kehilangan isinya, kehilangan hakikatnya, kamu hanya dapat capeknya. Kalau kamu puasa hanya dapat laparnya. Kamu tahajud hanya dapat ngantuknya. Kenapa? Isinya hilang. Tidak ada hakikatnya. Atau karena kamu sombong tadi, maka dia gending jadi rusak. Lagu itu kalau rusak kan ya tidak enak didengar. Tidak ada gunanya. Lagu kok fales. Itu lagu ingin pengantar tidur, malah kamu tidak jadi tidur. Wong lagunya fales. Gending kan begitu. Harusnya menenteramkan jiwa, malah tidak jadi, malah menggelisahkan jiwa. Kenapa gendingnya rusak? Kenapa kok gending rusak? Kehilangan isi. Hanya bungkus atau karena gegeran tadi antara wadah sama isinya. Itulah cirinya gending yang rusak. Oke. Itulah misi dari serat Sastro Gending. Terakhir nanti di Sastro Gending ada filosofinya Honocoroko. Saya bawa sedikit ke sini. Ini juga sebenarnya salah satu dari narasi-narasi kebatinan Jawa. Honocoroko doto sawolo podo joyonyo mogo botongo. Ini saya tidak tahu, yang pernah sekolah ini kan huruf yang paling bikin stres. Karena kalian harus hafalan terus, macam-macam itu. Tapi di balik setiap huruf sebenarnya itu ada makna-makna kebatinan yang luar biasa. Kapan-kapan ya, kapan-kapan lagi. Oke. Honocoroko itu ada utusan. Sebenarnya ini mau ngomong tentang manusia. Manusia itu hakikat hidupnya adalah utusan. Dia diturunkan Allah di muka bumi dengan misi. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Honocoroko, ada utusan. Statusmu yang sejati ketika Allah menurunkanmu di dunia ini sebagai utusannya Allah. Caroko itu utusan.
Doto sawala, datan swala. Sawala itu berselisih, bertentangan. Utusan ini harus punya karakter pasrah. Pasrah itu kalau dalam bahasa agama Islam. Datan tidak membantah, tidak menentang. Datan sawala, doto sawala itu berarti tidak ada konflik, tidak ada penentangan antara hamba dengan Tuhan. Yang jasmani dan rohani nyambung. Berarti kamu apa? Cirinya orang pasrah. Jadi manusia itu utusan, dan untuk sukses menjalankan misinya dia harus pasrah. Doto sawala, tidak bantah, tidak menyangkal, siap menjalankan tugas. Kalau itu yang terjadi, kamu berislam secara benar, pasrah pada kehendaknya Allah, maka akan podo joyonyo. Maka akan sama-sama kuat, sama-sama sukses, sama-sama jaya. Sama-sama itu siapa? Tuhan dan hamba. Itu yang logika wahdatul wujud tadi, jadi satu sekarang. Kehendak Tuhan ya kehendak hamba, keberhasilan Tuhan, keberhasilan hamba. Podo joyonya, sama-sama jayanya. Bentuknya apa untuk menuju podo joyonya? Bentuk kegiatannya. Tadi kan disuruh pasrah. Aktivitas utamanya apa sih? Mogo botong. Mogo itu menempuh jalan. Kalau kita kenalnya margo. Botong itu nanti jadi badang. Mogo botong itu menempuh jalan kematian. Kita masih hidup tapi menempuh jalan kematian. Kalau bahasanya saya Siti Jenar dulu, mati sak jeroning urip. Menempuh jalan kematian itu ilaihi roji'un. Seperti saya jelaskan tadi, sangkan paraning dumadi. Jadi ada utusan, kita ini manusia adalah utusan. Doto sawala, tugas kita harus patuh dan pasrah, berislam pada Allah. Kalau pasrah kita lakukan, kita akan jaya. Podo joyonyo. Dan bentuk kegiatan menuju podo joyonyo itu adalah mogo botongo, menempuh jalan kematian. Ilaihi roji'un, sangkan paraning dumati. Jadi itulah antara lain yang dijelaskan dalam sastra gending tentang filosofi aksara Jawa. Nanti ada beberapa tafsir yang lain, versi yang berbeda tentang Hanacaraka ini. Tapi secara umum maksudnya sebenarnya sama, bahwa kita harus meniti jalan batin, meniti jalan kematian. Caranya gimana? Pasrah 100% pada kehendaknya Allah. Wong kita ini cuma utusannya, sehingga pada akhirnya kita podo joyonyo, sama-sama jaya di titik yang satu bersama Allah. Itulah manunggaling kawula Gusti. Jadi rumus-rumus yang ada dari filosofi aksara Jawa. Oke, alhamdulillah. Saya kira itu pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.